Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik sekalian para jamaah rahimakumullah. Jadi memang orang yang sudah menyatakan diri yang diilahkan itu cuma Allah, itu memang harus disterilkan imannya itu, dibersihkan dari noda-noda kesyirikan dalam bentuk ucapan, perbuatan dan lain sebagainya, ya. Makanya orang itu memulai hidupnya dengan la ilaha illallah, nanti mengakhiri hidupnya juga dengan kalimat la ilaha illallah itu, dan mempertanggungjawabkan kalimat itu. Nah, sekarang yang akan dibahas itu fadlu tauhid. Keistimewaannya itu apa syahadat itu. Tapi kita tidak boleh salah paham. Yang namanya keistimewaan tauhid itu bukan kalimat la ilaha illallah ditulis ribuan kali dengan model macam-macam tulisan lalu dimasukkan di dompet supaya orang itu jadi selamat, bukan itu. Atau ditaruh di atas pintu begitu. Ya, orang menulis la ilaha illallah boleh-boleh saja. Orang melafalkan la ilaha illallah boleh-boleh juga, ya. Tetapi yang disebut fadlu tauhid, fadilahnya, keistimewaannya itu ada sisi-sisi positif di dunia jika la ilaha illallah itu dipakai yang sebenarnya, atau besok di akhirat orang itu dapat sesuatu yang dari Allah yang harus diyakini mulai dari sekarang. Kitab ini dimulai dari dalil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ada di surat Al-An'am ayat 82. Jadi bapak-bapak, adik-adik kalau mengikuti bisa dibuka surat Al-An'am ayat yang ke-82. Nah, ini tugas kita untuk bisa mengamati ayat ini. Tentu saja referensinya bukan hanya terjemahan tapi tafsiran. Ya. Apa bahasa Indonesianya? Surat Al-An'am 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya itu dengan kesyirikan, di situ ditulis dolim. Ya, dolim itu kesyirikan. Nanti ada penjelasannya, ya. Dapat jaminan apa? Nah, ini yang saya sebutkan fadilahnya tadi. Ulaika lahumul amnu, mereka itu dapat keamanan di akhirat, wahum muhtadun, dan mereka dapat hidayah, petunjuk dari Allah. Syaratnya itu tadi, iman, terus imannya jangan dicampur dengan kesyirikan. Sekarang saya balik, ada enggak orang yang beriman, naudzubillah, tapi imannya masih tercampur dengan kesyirikan? Jawabannya, ini yang harus dijelaskan kepada umat dan masyarakat, ya. Di kitab yang lama itu dibahas, ada judul
lubsul khalqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala minasyirki. Mudah-mudahan tidak salah paham, sudah saya terangkan 5 tahun yang lalu. Orang yang beriman memakai gelang, memakai kalung dan sebangsanya, tapi nawaitunya itu untuk menolak bala atau mengangkat balanya Allah. Yang secara syar'i tidak ada hubungannya, secara qadari juga tidak ada. Lah kalau orang sudah syahadat mestinya tidak begitu. Nah ini. Kalau dia masih begitu, namanya mencampur adukkan antara imannya dengan kesyirikan. Ya, begitu. Saya pernah ketika saya menerangkan itu, saya cerita kepada para jamaah itu dengan kalimat begini. Ada orang tanya sama saya, Ustaz, saya buat rumah, dipageri boleh nggak? Siapanya? Saya jawab boleh. Boleh pagar pakai besi, boleh pakai botol, boleh pakai ini kayu. Tapi yang dimaksudkan yang bertanya itu bukan itu. Tulisan-tulisan yang tidak menurut syar'i, benda-benda yang tidak menurut qadari maupun menurut syar'i ditaruh di bawah pondasi atau di atas sana, dianggap sebagai untuk menolak bala dan musibahnya. Dalam pandangan akidah tauhid itu adalah dianggap andad, tandingan yang bisa dianggap menandingi kekuasaannya siapa? Allah. Maka ayat ini jelas, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman. Zalim kok disebut syirik Pak Ustaz? Nah begini, zalim itu ada 3 macam Mas. Ya. Pertama, mendolimi diri sendiri. Yang kedua, mendolimi orang lain. Yang ketiga, mendolimi Allah. Zalim itu apa? Wad'u syai' laisa fi mahallihi. Memberikan sesuatu atau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itu zalim. Mohon maaf, ini bukan siapa-siapa. Orang diberi harta, orang diberi ilmu, orang diberi jabatan, orang diberi kekuasaan, naudzubillah, tapi dipakai untuk maksiat. Itu bukan mendolimi orang lain, tapi mendolimi diri sendiri. Ya, saya seringkali bahasa saya masih muda, gagah, profesional, ya sehat, dapat fasilitas apa saja, tapi tidak dipakai untuk kebaikan. Naudzubillah, dipakai maksiat, itu mendolimi diri sendiri. Berapa bulan yang lalu di sini itu saya pernah cerita pidatonya seorang kepala kepolisian suatu negara. Apa mau saya ulangi lagi di sini? Kalau enggak ya lanjut aja. Boleh ya? Nanti di tengah-tengah saya mengulangi terus direaksi, oh pancet aja ceritanya begitu nanti. Enggak ya? Ada kepala kepolisian, jenderal polisi diangkat menjadi kepala kepolisian satu negara. Begitu diangkat, pidatonya hari pertama bilang gini. Nah ini yang koreksi kalau ada yang salah kita. Saya jenderal polisi, kepala kepolisian satu negara ini, jika saya bisa adil dan saya bisa jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan, maka saya dengan jabatan itu berhak masuk surga terlebih dahulu daripada Pak Ustadz dan Pak Kiai. Benar nggak Pak? Ya, zaman katanya nggak percaya ya. Jadi menggunakan jabatannya untuk kebaikan, menegakkan keadilan, kejujuran, menegakkan hukum dengan sebenarnya, tidak tumpul ke atas, tidak tajam ke bawah. Maka jabatan digunakan untuk itu, berarti tidak ada yang dizalimi, berarti dengan jabatan itu dia ingin meraih surga. Itu maksudnya. Ada kelanjutannya. Saya kepala kepolisian negara ini, kalau dengan jabatan itu saya tidak bisa adil, saya tidak bisa jujur, cenderung menegakkan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah,
maka dengan jabatan itu saya akan diseret ke neraka terlebih dahulu daripada penjahat-penjahat. Bener Pak? Wong dikasih fasilitas di dunia kok tidak dipakai untuk yang baik, gitu loh maksudnya. Jadi kezaliman itu bisa mendolimi diri sendiri. Naudzubillah, orang maksiat itu bukan ngapokno orang lain, bukan mendolimi orang lain, tapi dirinya sendiri dijerumuskan ke situ, gitu loh maksudnya. Nah yang kedua, orang mendolimi orang lain, haknya orang itu nggak diberikan. Nah ini panjang uraiannya, saya tidak membahas itu. Yang paling prinsip haknya manusia itu adalah hak untuk hidup. Yang memberikan hak hidup itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban masyarakat, kewajiban bangsa, kewajiban negara memelihara dan menjaga hak hidupnya manusia. Itu Islam mengajarkan begitu. Nah yang ketiga yang ada hubungannya dengan ini, yaitu orang mendolimi Allah. Nah sekarang saya tanya, mendolimi Allah itu apa? Haknya Allah tidak diberikan. Allah itu punya hak apa? Jawabannya gampang, hak untuk diibadahi. Maka syahadat kita itu la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang berhak disembah. Atau dengan bahasa yang rotok populer, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Jadi kembalikan segala bentuk penyembahan itu kepada Allah. Bagaimana caranya Pak orang beribadah kepada Allah? Bisa dengan fisiknya, ya, orang sholat, orang zikir, orang baca sholawat, orang ngaji, orang datang ke masjid, itu yang dipakai physically. Maka dengan fisik itu dia pakai untuk ibadah. Yang kedua, orang beribadah kepada Allah itu bisa dengan harta bendanya, ya, infak, sedekah, zakat, kasih orang makan, kasih orang minum dan sebagainya. Dan yang ketiga, orang beribadah kepada Allah itu bisa dengan hatinya orang itu, mencintai Allah, punya rasa takut sama Allah, rojak harapan kepada Allah, tawakal kepada Allah, tidak merasa aman dari murkanya Allah, tidak berputus asa dari rahmatnya Allah. Itu semuanya adalah bagian dari ibadah-ibadah yang aspeknya qalbiyah, hati. Nah saya balik ke ayat, orang yang beriman dan tidak mencampurkan imannya itu dengan kezaliman atau kesyirikan dapat dua. Apa itu? Ulaika lahumul amnu. Yang kedua, wahum muhtadun. Saya uraikan yang ini dulu. Aman di mana Pak? Di akhirat. Loh, kalau begitu orang yang syahadatnya temenan diamalkan dengan sebaik-baiknya, orang mati masuk surga. Jawabannya apa? Iya. Lalu gimana dengan dosa-dosa yang lain? Menurut para ulama, kalau dosa-dosa di luar dosa syirik itu masih ada kemungkinan diapakan? Diampuni. Proses pengampunannya gimana? Orang wafat disolati banyak orang, didoakan nggak ini? Nah, didoakan di WA group, ya. Ada mendoakan orang mati di WA group. Mau diwaca, mau enggak, pokoknya kan di-share kan gitu kan? Ya, panjang sekali, Allah maafirlahu warhamhu, pokoknya apa ngambil miliknya temannya langsung di-share aja, ya. Saya pernah di grup itu saya tulis bahasa Arab semuanya, Allah maafirlahu sampai akhir, terus saya tambahi doanya, wa maafil hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa zakarina wa saghirina wa kabirina dan seterusnya. Bawahnya itu saya tulisi pakai bahasa Arab nama saya Najih Ihsan. Ternyata ada grup yang lain juga ngambil itu tulis nama saya ikut juga lagi, ya, ya. Ini buktinya nggak dibaca, nggak ngerti, berkali-kali itu nama saya ikut lagi di situ, ya. Jadi itu dikiranya ini termasuk bagian doa, yang ini bawah tadi Najih Ihsan, itu nama saya, dikiranya termasuk doa, ya. Begitu, ya. Jadi sekali lagi, orang itu kalau naudzubillah mati masih mungkin membawa dosa yang lain-lain, itu masih ada kemungkinan diampuni. Kalau syirik enggak,
Nah, saya kasih contoh. Di kitab yang lama itu ditulis di bab yang ke-7 ya. Ada orang pakai gelang. Ya. Ketahuan Rasulullah, gelang itu dari kuningan. Ditanya sama Nabi. Ya. Hadisnya begini, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqah min sufrin. Nabi tahu ada orang di tangannya itu ada gelang dari kuningan. Lalu ditanya, "Ma hadhihi?" Pak, sampean kok gelangan itu buat apa? Nah, pertanyaannya Nabi, ini ada hukum syariatnya. Yang ditanyakan motivasi memakainya itu apa? Tidak tanya beli di mana, mereknya apa, bayarnya bagaimana dan sebagainya. Ini produksi tahun berapa? Enggak. Itu enggak ada hukum syariatnya. Yang ada hukum syariatnya, sampean kok pakai ini apa niatnya? Orang itu jawabnya salah menurut akidah. Minal wahinati ya Rasulullah. Ya, ini untuk menolak musibah, untuk menolak bala Nabi. Oleh Nabi suruh buang, inziha fa innaha la taziduka illa wahnan. Sampai saya beritahu ya, gelang ini tidak menambahi apa-apa kecuali menambahi dosa. Fa inna kalau muta, kalau kamu sampai mati wahya alaika ma aflahta abadan, matimu tidak akan beruntung. Itu maknanya naudzubillah min dzalik. Menurut hadis itu orang itu mati masih membawa apa? Syirik. Jadi keistimewaannya tauhid itu kalau orang bersahadat dan tidak dicampurkan dengan kesyirikan, maka orang dakhalal jannah, orang masuk surga. Coba saya tanya, Pak, besok-besok kita ini tua apa tidak? Jangan-jangan sekarang sudah tua gitu. Ya. Iya, adik-adik yang masih 20, 21, 22 itu berkembang terus usianya. Ya. Yang 60, 61 namanya umur kronologis. Tidak bisa dibendung. Diupayakan gimana saja, begitu tanggal kelahirannya sudah dilewati ya ini tambah. Hitungan apa namanya? Dalam hitungan kita tambah. Tapi pada hakikatnya hak hidupnya semakin apa? Berkurang. Nah, begitu. Di samping umur kronologis ada umur biologis. Ini yang bisa dihambat. Ya. Stamina fisiknya masih bagus walaupun usianya sudah sepuh. Nah, faktor makan, faktor minum, faktor istirahat, faktor olahraga, dan jangan lupa faktor ibadah kepada Allah. Nah, itu serius itu, ya. Nah, yang ketiga adalah ada umur psikologis. Ini masih tidak pikun, ya. Kadang ada orang itu naudzubillah min dzalik itu sudah mengalami penurunan, ya. Jadi kita nambah kasih itu. Tapi semua manusia itu akan mengalami itu, ujung-ujungnya itu tua, ujung-ujungnya orang itu apa? Mati. Kalau orang Islam tidak usah khawatir. Ini loh jaminannya Allah. Ustaz masuk surga? Iya. Insya Allah apa pasti? Pasti. Loh, Ustaz kok memastikan? Oh, hadis mas yang memastikan, bukan saya. Nah, jadi jaminannya itu di akhirat. Yang kedua, di dunia al-muhtadun, orang itu dapat hidayah. Coba saya tanya, adik-adik pernah mendengar doanya Nabi Ibrahim yang termasuk juga doa populer? Itu apa itu doanya Nabi Ibrahim? Bukan minta anak, bukan. Kalau minta anak kan Rabbi habli minas sholihin. Ada lagi mas, yang itu sering saya sebutkan itu di masyarakat itu, ya. Apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, itu potongan di dalam Al-Quran itu ya. Ya Allah, jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Orang sekelas Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Di dalam Al-Quran disebut Khalilur Rahman, hambanya Allah, kekasihnya Allah, yang dicintai oleh Allah, masih mengkhawatirkan dirinya, anak cucunya jangan sampai menyembah berhala. Pertanyaannya, sampai khawatir nggak? Pernah berdoa begitu? Berarti lebih khawatir siapa antara sampai sama Nabi Ibrahim?
Khawatir Nabi Ibrahim. Padahal imannya kuat siapa? Antara imannya Nabi Ibrahim sama iman sampean. Oh, wis gak ketemu nalar kabeh ya kan. Orang sekelas Nabi Ibrahim masih minta sama Allah, jauhkan aku dan anak cucuku jangan sampai menyembah berhala. Di sepanjang saya pernah memberi pelajaran tauhid kepada Pak Guru dan Bu Guru. Standarnya semuanya S1 bahkan S2 itu banyak. Saya tanya satu-satu sebelum ngaji. Pak Guru, Bu Guru, apa yang saya sampean khawatirkan terhadap anak didik sampean sekian banyaknya nih, masa depannya apa? Jawabannya macam-macam. Ada yang pendidikan lanjut, pendidikan tinggi, ada yang pekerjaan, ada yang narkoba, ada yang ini yang dikhawatiri. Tidak satu pun dari 57 Pak Guru itu menjawab yang saya khawatirkan syirik. Bukan, tidak ada yang jawab gitu. Terus saya tunjukkan itu tadi. Wong Nabi Ibrahim aja berdoa sama Allah agar dirinya dan anak cucunya dijauhkan dari berbuat syirik. Khawatir betul, kok sampai tidak khawatir itu? Ada alasannya. Apa alasannya Nabi Ibrahim? Rabbi innahunna adlanna katsiran minan nas. Banyak orang tersesat karena menyembah berhala. Betul nggak Pak? Ini serius. Ya mulai tadi serius juga ya. Jadi apa betul orang menyembah berhala itu bisa menyebabkan hidupnya tersesat? Jawabannya tidak terarah, tidak fokus. Itu kalau individu. Lah kalau komunitas, banyak masyarakat, bangsa dan negara, banyak orang syirik. Berarti arahnya bangsa dan negara itu terarah kepada yang baik apa yang tidak? Tentu jawabannya adalah tidak. Kita kasih contoh paling gampang. Ya, sudah sering kali itu. Orang itu mencintai dunia boleh. Tapi kalau kemudian mencintai dunia sampai mengambil yang bukan haknya, tidak boleh menurut syariat, tapi dia saking cintanya lalu dia mengambil itu namanya sudah asyirku fil mahabbah, syirik dalam bercinta. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada judul mafasidus syirki, ya. Apa kerusakan daripada syirik itu? Apa kerusakannya syirik? Salah satunya syirik itu adalah wikrul khurafat wal abatil, yaitu sumber daripada khurafat dan kebatilan. Bukan hanya itu, syirik itu bisa menyebabkan apa? Ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia. Orang lebih memuliakan benda dan barang yang disyirikkan itu daripada dirinya sendiri. Itu namanya mafasidus syirki wa adraruhu, kerusakan syirik dan bahayanya. Nanti di bab-bab berikutnya itu ada begitu. Saya kembali ke sini bahwa orang yang bersyirik itu berarti di dunia itu maka orang tidak dapat hidayah ke arah yang baik. Sebaliknya, kalau orang akidahnya baik, bertauhid dengan sebaik-baiknya, maka orang itu akan memperoleh hidayah dari Allah di dunia. Berikutnya ada keterangan pakai hadis, lamma nuzilat hadhil ayah, ketika ayat itu diturunkan, surat apa tadi Mas? Al-An'am 82, syaqqa dzalika 'alal muslimin. Para sahabat itu saling ngomong-ngomong, bingung. Ya, wa qalu, lalu tanya sama Nabi, ayyuna la yadlim nafsahu ya Rasulullah. Nabi, itu ayatnya kok orang beriman dan tidak dicampurkan dengan kedoliman. Ya, menurut persepsinya sahabat, namanya kedolim itu mendolimi manusia antar manusia atau mendolimi diri sendiri. Lalu pertanyaannya kepada Nabi, siapa di antara kita yang tidak mendolimi dirinya? Jawabannya Rasulullah apa? Laisa dzalika, bukan itu. Innama huwa syirik, namanya kedoliman itu adalah syirik. Alam tasma'u qaula Luqman, apakah sampean tidak pernah mendengar dawuhnya Luqmanul Hakim di dalam Al-Quran? Inna syirka, terusnya inna syirka la zulmun adzim. Syirik itu kedoliman. Kedoliman kepada siapa? Allah. Kok bisa haknya Allah dirusak?
Nah, makanya berkali-kali kalau orang naudzubillah membunuh, yang dibunuh itu manusia. Orang mencuri, yang dicuri itu duitnya manusia. Tapi kalau orang syirik, yang disirikkan siapa? Allah. Fahadhihi al-ayatu tubasyirul mu'minin al-muwahhidin alladzina lam yulbisu imanahum bisyirkin. Ayat itu tadi Mas, yang sampean baca tadi, itu memberi kabar gembira kepada orang yang mukmin yang sangat mengisahkan Allah. Idza lam yulbisu imanahum bisyirkin, kalau imannya itu tidak dicampur dengan kesyirikan, fab'aduhu, dan menjauhkan diri dari syirik, annalahumul amnu tamu min adzabillahi fil akhirah. Orang itu akan dapat jaminan, tidak usah khawatir, akan dapat keamanan besok di akhirat dari azabnya siapa? Allah. Nah, itu yang kita raih, dia salah satunya, ya. Wa ulaika humul muhtaduna fid dunya, dan orang itu memperoleh kehidupan di dunia itu dapat petunjuk dari Allah. Sekarang saya lanjut beberapa menit berikutnya. Ini keterangan berikutnya. Nah, nanti yang koreksi kita. At-tauhid yusabbibus sa'adah wa yukaffirudz dzunub. At-tauhid yusabbibus sa'adah wa yukaffirudz dzunub. Tauhid itu, la ilaha illallah itu bisa menyebabkan orang itu bahagia dan menghapus dosa. Bagaimana keterangannya? Nah, kira-kira tambah hari, tambah bulan, tambah minggu, saya dan kita semuanya, ya, para jamaah, itu ada kemungkinan terkontaminasi dengan dosa-dosa enggak? Atau bersih sama sekali kayak malaikat itu loh? Oh, tak mungkin ya. Berarti setiap hari ada kemungkinan, mungkin mata, mungkin hati, mungkin lisan, mungkin telinga, betul ya? Apa sampean pengalaman? Oh ya sudah. Berarti sama dengan yang lain-lain. Lebih baik orang baik itu adalah orang yang mengakui bahwa itu dia dosa lalu istighfar, daripada dia tidak mengakui. Nah, sekarang Mas, kita semuanya diberi nasihat dari kitab ini. Apa nasihatnya? Ya, al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiatillah. Nah, itu nasihatnya. Ngerti maksudnya? Apa tadi nasihatnya tadi? Al-mar'u bi hukmin basyariyatihi wa adami ismatihi qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiatillah. Ada terusnya. Tapi di bagian itu apa maksudnya? Manusia itu, ya, ada hukum kemanusiaan, dan manusia itu tidak maksum, ya, karena manusia itu punya hukum kemanusiaan dan manusia itu tidak maksum, maka ada kalanya manusia itu kakinya terpeleset, dan ada kalanya manusia terjerumus dalam perbuatan apa? Dosa. Cuma begini Pak, oleh Pak Ustadz, Pak Kiai, di mana-mana sudah diterangkan, ya, al-insan mahallul khata'. Manusia itu kan tempatnya salah dan dosa. Jadi kalau saya ini salah ya wajar, jangan begitu, ya. Berarti ada kemungkinan manusia itu ada kemungkinan ada melakukan kesalahan kan? Iya. Tapi maksudnya hadis itu warning, hati-hati. Jangan kemudian dia melakukan kesalahan terus didalili pakai hadis. Misalkan, naudzubillah, Mas, kabarnya sampai terlibat gini-gini ini kejahatan. Iya. Loh kok bisa? Ya wajar, wong saya ini manusia kok. Manusia itu kan tempatnya salah dan dosa, gitu. Itu maksudnya kalau dia ngomongnya begitu, kesalahannya tadi dibenarkan pakai apa? Hadis. Tidak begitu maksudnya. Maksudnya bahwa manusia itu tempatnya salah dan dosa,
ya, al-insan makhluk khata' wa nisyan, itu supaya hati-hati. Tapi sehati-hatiannya manusia, kata kitab ini, karena manusia itu tidak maksum, ada kalanya terpeleset kakinya dan terjerumus dalam perbuatan apa? Dosa. Betul Mas ya? Katanya. Ini pasti semuanya bisa jawab. Tapi kalau Nabi yang salah itu langsung ditegur nggak? Halo? Kalau Nabi yang salah, contohnya apa Mas? Ini ayat suratnya sudah hafal semuanya. Pernahkah satu cerita ketika Nabi sedang berdiskusi dengan tokoh-tokoh kafir Mekah, tiba-tiba di pintu itu ada orang apa? Buta. Direken nggak orang buta sama Nabi? Nabi memprioritaskan siapa? Tokoh-tokoh di dalam rumah yang diajak bicara itu kan. Teorinya kalau tokohnya itu sudah manut Nabi, yang lainnya ikut nggak? Itu pandangannya Nabi saat itu. Daripada orang yang buta itu tidak berpengaruh, maka saya akan menggait orang yang berpengaruh. Oleh Allah ditegur pakai ayat Al-Quran. Apa ayatnya Mas? Abasa wa tawalla. Itu kalau Nabi lah, kalau sampean yang salah, ya biarin aja begitu. Ya, makanya mengukur salah dan tidak itu orang selalu mencari tahu tentang agama. Jangan-jangan akidah saya ini salah, jangan-jangan ibadah saya ini salah. Lah bagaimana untuk mengukur salahnya? Saya tak ngaji sana, ngaji sana, ngaji sana. Dulu nggak sempat mondok. Boleh nggak begitu? Boleh. Baca sana, baca sini. Apalagi sekarang di YouTube itu banyak. Saya mau cari apa saja, aliran apa saja ada di situ. Begitu. Coba satu lagi. Kalau Nabi pernah salah, yang satu lagi ditegur oleh Allah perkara apa itu? Ada yang tahu? Apa? Ya, ada lagi yang populer. Ayatnya tegurannya begini. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma akhallallahu lak tabtaghi mardhata azwajik. Hai Nabi, ngapain kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya semata-mata ingin ridho istrimu saja? Itu perkara apa itu Mas? Wis daripada kesuwen. Perkara Nabi minum apa? Madu. Madu yang mana Pak Ustaz? Ya madu yang di tangan kananmu itu. Terus ke istri yang satunya lagi cemburu. Ya begitu. Ditegur sama Allah, tidak boleh. Barang yang halal ya halal, haram ya haram. Tambahnya yang dari antum tadi, sampai yang tadi itu Mas. Tapi kalau orang biasa ini, kata kitab ini, ada hukmun basyariyun, hukum kemanusiaan. Di dalam diri manusia itu ada akal, ada hati nurani, ada nafsunya nggak Mas? Kalau nafsunya tidak terkendali, bisa tidak karu-karuan nggak kehidupan masyarakat ini? Wong ada nabi, ada rasul aja tidak karu-karuan kok. Itu loh maksudnya. Jadi saya ulangi, wa adami ismatihi, dan manusia itu tidak maksum, qad tanzaliku qadamahu wa yaqa'u fi maksiatillah. Dia kadang-kala terjerumus dalam maksiat. Apakah dengan mata, apakah dengan lisan, apakah dengan telinga, apakah dengan bibirnya, apakah dengan hatinya. Betul ya? Ada tetapinya. Fa idza kana min ahli tauhidil khalis, beda dengan orang yang ahli tauhid. Syahadatnya benar tentang Allah, bukan hanya benar cara melafalkan, tetapi mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, min syawa'ibis syirki. Jadi tauhidnya itu betul-betul kuat, jauh daripada perbuatan syirik. Fa inna tauhidahu lillah, tauhidnya kepada Allah, wa ikhlasahu fi qouli la ilaha illallah, ikhlasnya dia mengucapkan la ilaha illallah. Tak potong dulu. Kita ini sudah mengucapkan la ilaha illallah apa belum? Udah. Berapa kali Mas? Wah, wis enggak terhitung. Betul ya? Pertanyaan berikutnya. Lafal yang kita ucapkan la ilaha itu ikhlas enggak dari mulut kita itu?
Loh, semuanya harus jawab. Ikhlas apa enggak? Enggak ikhlas enggak apa-apa kok ya. Ikhlas loh. Ikhlas. Pertanyaan terakhir, apa ukurannya ikhlas? Oh, sudah ikhlas Pak Ustaz. Sampai sudah syahadat sudah. Ikhlas, oh ikhlas. Apa ukurannya ya? Sampai jawab apa saja benar. Tapi tak tunjukkan jawaban yang paling benar. Jawaban yang paling benar, syahadat itu oleh akidah kita dinilai ikhlas. Kalau orang tahu ini syirik Pak Ustaz, berlawanan dengan syahadat, tinggal. Ngerti maksudnya? Ini syirik Pak Ustaz, berlawanan dengan makna syahadat, tinggal. Jangan dilakukan lagi. Ini syirik Pak Ustaz, semuanya itu kalau itu berlawanan dengan syahadat, tinggal semuanya, baru syahadatnya apa? Ikhlas. Karena la ilaha illallah itu maksudnya menafikan dari semuanya. Bukan ini, bukan itu, bukan sana, bukan sini, bukan benda, bukan barang, tapi hanya Allah. Tapi kok masih meyakini benda, meyakini barang sebagai tandingannya Allah. Itu namanya qad yaqa'u fi syirki, maka dia terjerumus dalam perbuatan syirik. Tapi ada jaminan jika ucapannya la ilaha illallah itu ikhlas dari noda-noda syirik, maka keikhlasannya dalam mengucapkan la ilaha illallah menjadi tujuan yang utama dalam hidupnya dan bisa menghapus segala dosanya dan juga bisa menghilangkan berbagai kesalahan dan kekeliruan. Asal pondasinya ini yang utama. Terakhir, pakai ada yang tanya lah. Biasa kalau hujan-hujan gini nggak ada yang tanya itu. Nah, terakhir, saya tanya, besok di akhirat kita mengharapkan pakai syafaatnya Rasulullah apa tidak? Jawabannya, iya. Yang jawab iya, mudah-mudahan dapat syafaatnya dari Rasulullah. Yang tidak jawab, ya sama, mudah-mudahan dapat syafaatnya juga ya. Dapat kan? Nabi mensyaratkan Pak, ditanya sama Abu Hurairah, man asadun nasi bi syafaatika ya Rasulullah. Nabi, besok itu loh orang yang beruntung dapat syafaat engkau itu siapa? Coba, ini sohe itu apa dawuhnya Nabi? Ya sama dengan ini. Man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas. La ikhlas itu bukan fasih-fasihan, enggak. Bukan banyak-banyak Anda. Kalau sudah menyatakan tidak ada zat yang berhak disembah kecuali Allah, maka tinggalkan segala-galanya kecuali hanya Allah. Syirik tinggal, syirik tinggal, syirik tinggal. Nah sekarang saya tanya, bagaimana caranya orang mengetahui ini syirik Pak Ustadz, ini syirik Pak Ustadz, ini syirik, maka tak tinggal. Caranya mengetahui gimana? Halo? Caranya mengetahui ini syirik tak tinggal, ini syirik tak tinggal, ini syirik. Caranya mengetahui gimana? Yang buka kitab. Kalau tidak buka kitab, yang mendengarkan apa? Nah, makanya berkali-kali saya sebutkan, orang Islam itu tidak boleh membiarkan dirinya tidak tahu agamanya. Sudah diberi Allah hidup di dunia 40, 50, 60, 70, nggak pernah ada waktu untuk dipakai belajar apa? Agama. Yang salah Allah apa manusia? Nah begitu ya. Makanya sudah banyak masjid-masjid, masjid taklim yang memberi fasilitas ya. Nah, makanya saya sering jamaah itu saya guyoni begini. Ayo Pak, enak mana? Habis maghrib sampai habis sholat maghrib pulang laya-laya sambil nyeruput kopi, dibandingkan dengan duduk di masjid sampai isya mendengarkan pengajian. Enaknya enak mana? Enaknya? Hah? Kalau sampai jawab enak ke masjid, goro sampean. Enak pulang kan? Tapi mengapa kok jamaah itu di masjid semuanya? Waduh, mumpung masih sehat Pak Ustadz, nanti kalau lama-lama udah nggak sehat nggak bisa ke masjid. Kewajiban saya mencari ilmu itu, dulu nggak sempat mondok. Kalau begitu jawabannya ya sama dengan ini. Kalau itu masih dibantah,
subuh-subuh gerimis di pojok masjid sana itu ada orang memanggil begini, as-salatu khairum minan naum. Enak mana tidur sama ke masjid? Udah jelas, gak usah ditanya, sudah ngerti, enak tidur kan? Tapi mengapa ke masjid? Nah itu loh ya. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan, ini belum tuntas ya. Jadi at-tauhid yusabbibu sa'ada wa yukaffiru dzunub. Nanti ada keterangan lagi mim fawaidi tauhid. Faedahnya tauhid itu apa saja? Ya. Kemudian ada lagi yang rada serem tapi ya biasa itu. A'da'ut tauhid, musuh-musuhnya tauhid. Nah, begitu istimewanya sampai Allah mengutus ya, menetapkan bahwa setan itu disuruh memusuhi Nabi. Setan itu ada, bisa minal jinnati, bisa minan nas. Alladzi waswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Berarti setan dari golongan jin ada enggak? Dari golongan manusia? Yang tidak boleh itu sampean mikir, oh nek ono tangga kuwi itu Pak Ustadz, nah itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Tapi kata Quran ada gitu loh. Allahu a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.